Saudara-saudari terkasih, sering kita mengalami ketika kita mendengar pengajaran atau renungan, kita berkobar-kobar untuk memperbaharui diri, punya niat yang baik. Atau sesudah ikut retret, kita semangat sekali ingin bertobat, memperbaiki diri. Tapi ketika sudah sampai dalam kehidupan yang nyata, kita kembali ke pola lama, yang emosional, yang gampang tersinggung. Padahal niatnya mau berubah. Sebetulnya apa yang menyebabkan? Saya merenungkannya dan jawabannya adalah bahwa setiap kita sebetulnya mempunyai tata nilai. Dan tata nilai itulah yang menggerakkan kita untuk mengambil keputusan, untuk bersikap, untuk bereaksi. Mungkin sulit kalau hanya pengajaran. Mungkin lebih baik dengan contoh. Bagaimana tata nilai itu terbentuk. Pada waktu kita kecil, nilai yang menggerakkan kita adalah nilai senang tidak senang. Contohnya, ketika masih kecil pertama kali merasakan es krim, wah enak sekali. Maka saya pengen es krim. Setiap kali ada es krim saya kepengin. Bahkan tidak ada pun minta es krim. Yang menggerakkan apa? Nilai yang menggerakkan apa? Senang tidak senang. Kalau makan es krim itu senang. Tapi kemudian diberitahu oleh mama bahwa jangan makan es krim. Boleh sekali-sekali. Soalnya bisa pilek, bisa batuk, bisa sakit tenggorokan. Dan kemudian kita mengalami, oh ya benar, kalau kebanyakan es krim bisa sakit. Maka meskipun senang, tidak lagi senang itu menggerakkan kita, anak itu, untuk mendapatkan es krim. Kadang ada nilai yang lebih tinggi, yaitu nilai kesehatan. Daripada saya sakit, ya sudahlah, meskipun saya senang makan es krim, tapi saya berpikir tentang kesehatan, maka saya memperjuangkan nilai kesehatan sebagai nilai yang lebih tinggi daripada es krim, senang tidak senang. Kemudian sekolah, kita sekolah, padahal senangnya kita itu main. Anak-anak itu senangnya main, bukan sekolah. Tapi diberitahu pelan-pelan, kita main boleh, tetapi sekolah itu penting karena kita menjadi lebih pintar, masa depan kita lebih terjamin kalau kita pintar dan sebagainya. Jadi senang tidak senang dikalahkan oleh nilai ilmu. Kepandaian itu sebuah nilai yang lebih tinggi. Terus berkembang ketika kita menjadi dewasa. Lalu kita diminta untuk memperjuangkan kebenaran. Yang penting itu benar, supaya hidup kita itu dalam kebenaran. Tapi ketika menikah, lalu ngotot berantem memperjuangkan siapa yang benar, siapa yang salah, lalu relasi terganggu, wah, ternyata benar saja tidak cukup. Apa artinya benar kalau relasi terganggu? Kalau pasangan kemudian sakit hati. Nah, akhirnya kebenaran juga tidak mutlak. Relasi ternyata lebih penting. Jadi kalau suami istri, pasangan berantem, ingat, jangan ngotot memperjuangkan siapa yang benar, siapa yang salah. Relasi lebih penting. Ngalah sedikit nanti pelan-pelan, yang penting relasinya bagus. Ya, tidak sepenuhnya benar, tapi nanti pelan-pelan diarahkan. Relasi lebih penting daripada benar salah dalam relasi suami istri. Nah, itulah yang membuat kita bertumbuh. Makin dewasa, tata nilai kita makin jelas. Dan itu yang kemudian menggerakkan. Maka kita diminta bertumbuh terus dalam menyusun tata nilai itu. Kalau perlu, dievaluasi. Supaya jangan sampai ada orang yang mengatakan sudah dewasa, umurnya sudah tua, mesti seperti anak-anak, mengejar kesenangan sendiri. Nah, itu berarti masih seperti anak-anak. Tata nilai yang menggerakkan dia adalah senang tidak senang saja.
Padahal ada nilai lain yang lebih tinggi. Disinilah masuk teladan. Bagaimana kita seharusnya? Nah, kita meneladan Yesus. Apa sih yang menggerakkan Yesus? Nilai apa sih yang diperjuangkan oleh Yesus? Yesus itu memperjuangkan beberapa nilai yang sangat tinggi. Yang pertama adalah kerendahan hati. Meskipun dia berwujud Allah, dia menjadi manusia. Dan ketika menjadi manusia dia menjadi hamba. Dan ketika menjadi hamba dia menjadi korban. Filipi bab 2 ayat 6-11. Kerendahan hati. Itu nilai yang diperjuangkan oleh Yesus. Yang kedua adalah ketaatan. Meskipun dia sebetulnya tidak mau harus berkorban di kayu salib, tetapi dia taat. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, jika cawan ini bisa berlalu, tolonglah berlalu. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu." Yesus sebetulnya berat. Siapa sih yang tidak berat? Harus memikul salib, dipaku di kayu salib sampai mati? Berat. Tapi nilai ketaatan lebih tinggi daripada sakit, benar, salah, bahkan hidup. Yang ketiga adalah cinta. Yesus mencintai, nilai yang paling dia perjuangkan. Bahkan ketika mencintai itu konsekuensinya harus menyerahkan nyawa, dia jalani. Hidup ditaruh sebagai nilai di bawah cinta. Dan Yesus juga menggarisbawahi nilai korban. Untuk mencintai, dia berkorban. Nah, kita sebagai murid Kristus perlu digerakkan oleh nilai-nilai itu. Bukan masalah senang tidak senang, tetapi karena saya mengasihi, maka saya menjalani murid Kristus. Bukan masalah benar atau salah, tetapi karena saya harus taat supaya semuanya damai dan tenang, saya taat murid Kristus. Bukan masalah senang tidak senang, bukan masalah mempertahankan diri sendiri dan kehidupan dan harga diri, tetapi karena saya memang dituntut untuk berkorban, saya berkorban. Murid Kristus. Jadi saudara-saudari terkasih, mari kita teliti nilai apa yang kita perjuangkan pada saat kita mengambil keputusan, pada saat kita bereaksi, pada saat kita mengambil kebijakan. Nilai apa yang kita perjuangkan? Jangan hanya masalah senang tidak senang. Saya tidak datang. Kenapa? Repot, tidak senang saya. Anak-anak. Nilai apa yang kita perjuangkan? Saya sebetulnya ada kegiatan, tetapi karena mengunjungi dia itu penting supaya dia bisa merasa diperhatikan, merasa tidak ditinggalkan, maka saya terpaksa meninggalkan kegiatan saya, tetapi dengan senang hati mengunjungi saudara saya. Nilai cinta yang Anda perjuangkan, murid Kristus. Jadi, saudara-saudari terkasih, mari kita teliti tata nilai yang kita punya. Jangan sampai kita mendengar orang lain mengatakan dia itu yang diperjuangkan hanya masalah senang tidak senang. Dia hanya mengejar kesenangannya sendiri. Itu berarti kita tidak bertumbuh dalam urutan tata nilai kita. Untuk membantunya adalah meneladan Yesus. Tidak usah banyak-banyak nilai yang kita perjuangkan, tetapi nilai-nilai yang diperjuangkan Yesus. Kerendahan hati, kasih, pengorbanan, ketaatan. Kalau Anda memperjuangkan nilai-nilai ini, Anda murid Kristus. Jadi, nilai apa yang Anda perjuangkan? Tata nilai macam apa yang Anda pegang dalam hidup ini? Dan itulah yang disebut dengan spiritualitas. Nilai yang menggerakkan. Nilai yang membuat keputusan-keputusan saya ambil. Dan ternyata orang dengan tata nilai yang jelas, hidupnya lebih tenang, tidak terombang-ambing oleh banyak pilihan. Karena sekarang ini pilihannya banyak sekali. Tetapi kita sudah menetapkan pilihan.
yaitu mengikuti Yesus dan menghayati nilai-nilai yang Dia perjuangkan. Saudara-saudari terkasih, menjadi murid Kristus berarti mengikuti Yesus, memperjuangkan nilai-nilai yang Yesus perjuangkan. Kasih, korban, kerendahan hati, dan ketaatan. Tuhan memberkati.